Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Bedi Suprapti, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman berbasis objek. Mohon izin memperkenalkan diri, Bu. Nama saya Fasyal Lutfi Wimar dengan NIM 256151028 dari kelas Teknik Informatika 2A. Pada hari ini, saya akan memaparkan hasil proyek saya untuk melengkapi UAS pemrograman berbasis objek dengan judul aplikasi perankingan beasiswa. Sebelum memulai ke aplikasi yang akan dibangun, saya akan membacakan abstrak. Proses seleksi beasiswa sering sekali menghadapi kendala efisien dan objektivitas akibat sistem penilaian yang dilakukan secara manual. Banyaknya berkas, pendaftar, serta kompleksitas parameter penilaian seperti IPK, penghasilan orang tua, semester, jumlah tanggungan, dan usia menyebabkan proses seleksi memerlukan waktu yang lama dan rentan terhadap kesalahan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan aplikasi perankingan beasiswa berbasis Object Oriented Programming atau OOP dengan antarmuka grafis GUI desktop menggunakan TK Inter, serta penyimpanan database relasional MySQL. Sistem penunjang keputusan ini mengadopsi metode Multi Criteria Decision Making (MCDM) dan pendekatan Simple Additive Weighting atau SAW. Proses perhitungan dilakukan melalui tahapan pembentukan matriks keputusan, normalisasi, nilai berdasarkan sifat kriteria, benefit atau cost, dan pembobotan untuk menghasilkan skor akhir yang otomatis diurutkan sebagai rekomendasi utama. Hasil dari pengembangan sistem ini menunjukkan peningkatan akurasi data, transparansi, serta kecepatan pemrosesan dokumen kelayakan beasiswa di lingkungan kampus. Pada bab 1, yaitu pendahuluan, sebagai latar belakang, beasiswa merupakan program bantuan finansial pendidikan yang krusial bagi mahasiswa, baik yang didasarkan pada prestasi akademik maupun latar belakang ekonomi yang membutuhkan. Namun, pihak manajemen kampus kerap kali terhambat oleh besarnya volume data pendaftar dan variasi parameter penilaian yang harus dianalisis secara simultan. Metode konvensional seperti pencatatan manual pada lembar sebar atau spreadsheet rawan terhadap kesalahan input, inkonsistensi penilaian, dan keterbatasan dalam menentukan prioritas secara transparan. Untuk mengatasi kendala tersebut, diimplementasikan sebuah aplikasi desktop berbasis pemrograman berorientasi objek atau OOP menggunakan bahasa Python, pustaka GUI TK Inter, dan MySQL sebagai sistem manajemen basis data. Sistem ini menerapkan kerangka kerja Multi Criteria Decision Making melalui pendekatan SAW. Metode SAW dipilih karena efisiensinya yang tinggi dalam menangani komputasi pembobotan linier dan perankingan multikriteria secara presisi, menjadikan hasil keputusan lebih objektif, terstruktur, dan akurat sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Pada poin 1.2 yang merupakan rumusan masalah, bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem penentu kelayakan beasiswa yang objektif, transparan, dan efisien dengan menerapkan metode SAW ke dalam model pemrograman berorientasi objek berbasis desktop UI. Pada poin 1.3 yang merupakan tujuan, yang pertama ialah membangun aplikasi desktop penentu kelayakan beasiswa menggunakan Python, TK Inter, MySQL, dan prinsip OOP. Pada poin 2, menerapkan formula matematis metode SAW untuk pemrosesan normalisasi dan pembobotan multikriteria. Pada poin 3, menghasilkan urutan ranking mahasiswa secara otomatis guna mempermudah admin dalam pengambilan keputusan seleksi. Dan yang terakhir, menyediakan fitur manajemen data terintegrasi beserta fungsionalitas ekspor hasil akhir ke format CSV. Pada poin 1.4, metode yang digunakan, sistem ini memanfaatkan metode Multi Criteria Decision Making (MCDM) dengan pendekatan Simple Additive Weighting SAW. Arsitektur aplikasi dibangun menggunakan pendekatan OOP yang memisahkan tanggung jawab sistem ke dalam beberapa kelas utama, yaitu Database Manager mengelola koneksi pembuatan basis data DB beasiswa, tabel mahasiswa, serta operasi CRUD. SAW Kalkulator bertanggung jawab penuh terhadap algoritma normalisasi matriks dan kalkulasi pembobotan nilai akhir. App mengatur komponen antarmuka pengguna UI UX, penanganan aksi, event handling, dan visualisasi data dalam bentuk tab notebook. Seperti yang dapat dilihat, ini merupakan diagram OML milik saya, Ibu. Arsitektur sistem OOP dengan kelas diagram. Aplikasi ini dirancang menggunakan prinsip pemrograman berorientasi objek OOP dengan memisahkan fungsi sistem ke dalam 3 kelas utama dan saling berinteraksi.
Pada kelas pertama adalah kelas database manager atau data layer. Fungsinya mengelola koneksi dan manipulasi database lokal MySQL. Poin penting, ini menginisiasikan koneksi MySQL dan memastikan tabel data siap digunakan. Engine CRUD, insert, update, delete bertanggung jawab penuh menambah, memperbarui, dan menghapus data pendaftar mahasiswa. GetAll mengambil data alternatif dari database untuk ditampilkan ke GUI dan diproses oleh mesin hitung. Pada poin 2, kelas SAW Calculator Business Logic Layer berfungsi sebagai otak dari sistem penunjang keputusan yang memproses algoritma simple additive factoring. Poin pentingnya menyimpan bobot kriteria tetap hardcode, yaitu pada kriteria pertama 35%, kriteria 2 30%, kriteria 3 15%, dan kriteria 4 15%, serta kriteria 5 5%. Proses data melakukan normalisasi dinamis berdasarkan tipe kriteria. Rumus untuk benefit, IPK, semester, tanggungan usia, dan kos penghasilan. Lalu menjumlahkan bobot untuk menghasilkan perankingan akhir. Yang 3, kelas app presentation layer GUI berfungsi sebagai komponen antarmuka pengguna berbasis Python TK-Inter, yang dimana poin pentingnya sebagai hubungan relasi asosiasi. Kelas app bertindak sebagai pengendali utama yang memanggil objek database manager dan SAW Calculator. Terdapat juga fungsi untuk mengatur input form, menampilkan data pada table review, memicu tombol hitung SAW, dan mengekspor hasil peringkat langsung ke format CSV. Pada poin 1.5, silang diharapkan aplikasi mampu melakukan kalkulasi perankingan secara instan dan meminimalisir subjektivitas dalam penilaian pendaftar. Data pendaftar tersimpan secara terstruktur dan aman dalam database lokal MySQL. Antarmuka premium yang modern memudahkan admin mengelola data, tambah, update, hapus, reset, serta melihat visualisasi proses normalisasi secara bertahap. Pada bab 2, pembahasan, pada poin 2.1 yang berupa judul kasus, Project Post PBO aplikasi perankingan beasiswa berbasis multi kriteria decision making, MCDM, dan SAW. Pada poin 2.2, definisi masalah. Siapa? Admin mengelola beasiswa dan institusi kampus selaku pengambil kebijakan. Kemudian apa? Membutuhkan sistem otomasi perhitungan kelayakan beasiswa terintegrasi dengan database yang memuat fungsionalitas CRUD lengkap. Mengapa? Guna menggantikan metode manual yang lambat, rentan bias posisi atau subjektif, dan tidak efisien dalam penentuan prioritas pendaftar dalam jumlah besar. Pada poin 2.3, persyaratan sistem. A. Struktur data dan variabel kriteria. Sesuai dengan implementasi source code basis data yang wajib diinput meliputi ID, primary key, nama mahasiswa, IPK, penghasilan orang tua, semester, jumlah tanggungan, dan usia. Fitur utama dari aplikasi desktop ini adalah CRUD Engine, tambah data mahasiswa baru, update data yang dipilih dari tabel, dan hapus data pendaftar. Tab Notebook Panel, pemisah view data mendaftar, tabel matriks normalisasi, tabel hasil pembobotan, hingga hasil ranking. SAW sebagai core engine, otomasi kalkulasi nilai berdasarkan kriteria benefit dan cost. Premium UI Theme, skema warna slate dan dark navy dengan highlight otomatis peringkat 3 besar. Export Utility menyimpan hasil akhir perankingan langsung ke dalam file eksternal CSV. Pada poin 2.4, kriteria dan bobot penilaian. Pada kriteria 1 ialah IPK dengan sifat kriteria sebagai benefit dengan bobot penilaian 35%. Kriteria 2, penghasilan orang tua dengan sifat cost 30%. Pada kriteria 3, semester sebagai benefit dengan bobot penilaian 15%. Pada kriteria 4, jumlah tanggungan dengan sifat benefit dengan bobot penilaian 15%. Dan yang terakhir adalah usia dengan sifat kriteria benefit dengan bobot penilaian 5%. Poin 2.5, implementasi algoritma SAW pada kode program. Yang pertama adalah mencari nilai tertinggi atau max untuk kriteria benefit dan nilai terendah min untuk kriteria cost. Yang kedua, melakukan normalisasi kriteria benefit, max, dan cost. Yang ketiga, mengalihkan hasil normalisasi dengan bobot, lalu dijumlahkan untuk mendapat nilai akhir. Yang keempat, mengurutkan data mahasiswa secara descending berdasarkan nilai tertinggi. Pada poin 2.6 merupakan contoh simulasi perhitungan dataset menggunakan data dummy. Di sini saya memasukkan beberapa data-data dummy untuk mengetes hasil
hasil dari perhitungannya. Kemudian pada poin 2.7, analisis desain antarmuka atau grafis UI. Sistem menggunakan rancangan UI modern berbasis tema gelap dengan latar utama navy gelap dan slide card. Form input dilengkapi placeholder dinamis serta validasi otomatis tipe data dan angka. Pada bab ketiga sebagai penutup yaitu kesimpulan, aplikasi perankingan beasiswa berbasis desktop ini berhasil dikembangkan menggunakan prinsip-prinsip pemrograman berorientasi objek, integrasi antara algoritma simple dan basis data relasional MySQL. Terbukti mampu mempercepat, menstandarisasi dan mengotomisasi proses seleksi mahasiswa pendaftar beasiswa dengan memetakan 5 parameter ukur secara proporsional. Subjektivitas penilaian manual dapat dieliminasi secara signifikan sehingga menghasilkan keputusan yang akurat dan transparan. Baik Ibu, pada pemaparan selanjutnya saya akan memperlihatkan tampilan dari GUI aplikasi yang telah saya buat, aplikasi perankingan beasiswa. Pada bagian kolom sebelah kiri ini terdapat kolom untuk menginput data mahasiswa, yang mana data tersebut akan berisikan nama mahasiswa, IPK, semester, usia, penghasilan, dan tanggungan. Pada bagian ini terdapat tombol untuk menambah data, update data, hapus data, reset data, hitung SAW, dan juga export file menjadi CSV. Kemudian juga di highlight itu bobot kriteria, IPK, gaji, semester, tanggungan, dan juga usia. Pada kolom yang ada di sebelah kanan ini merupakan hasil apabila data telah ditambahkan. Di sini saya telah menambahkan beberapa data dummy yang kemudian nantinya akan dinormalisasikan, kemudian akan dibobot yaitu atau pembobotan, dan akan menunjukkan hasil ranking untuk menentukan mahasiswa mana yang akan layak menerima beasiswa. Lanjut kepada bagian sintaks dan kode. Pada kondisi awal yang merupakan konfigurasi global. Sebelum masuk ke struktur kelas, kode mendefinisikan beberapa aspek penting yang menjadi fondasi estetika dan fungsionalitas aplikasi. Library pendukung seperti TK-Inter untuk UI, MySQL Connector untuk integrasi database, dan CSV untuk manajemen laporan, serta OS untuk manajemen file. Kemudian pada bagian ini merupakan konfigurasi UI UX Premium untuk menerapkan tema dark mode menggunakan palet warna dark navy dan accent amber gold untuk memberikan pengalaman visual yang modern dan juga memiliki kontras tinggi. Lanjut kepada integrasi fitur, kelas, dan juga metode. Pada poin A yang merupakan kelas database manager, kelas ini bertanggung jawab penuh atas fitur manajemen data mahasiswa dinamis atau full CRUD yang terhubung langsung secara real time ke server MySQL lokal. Kemudian definite berfungsi untuk membuka koneksi ke server MySQL, membuat database DB beasiswa, dan tabel mahasiswa secara otomatis jika belum tersedia di server. Untuk dev-all berfungsi untuk mengeksekusi query SQL select from mahasiswa dan mengembalikan seluruh data dalam bentuk baris matriks atau tuple. Insert data berfungsi untuk menerima parameter data form, mengeksekusi query insert into mahasiswa, lalu melakukan concommit untuk mengunci data baru. Dev update berfungsi untuk mengeksekusi perintah SQL update untuk mengubah baris data spesifik berdasarkan primary key ID. Kemudian untuk delete mengeksekusi perintah SQL delete from mahasiswa where ID berdasarkan ID yang dipilih oleh pengguna. Kemudian pada poin B yang merupakan kelas SAW Calculator, kelas ini merupakan otak sistem yang menjalankan sistem keputusan ilmiah otomatis, metode simple additive weighting. Di dalam kelas ini, variabel statis bobot didefinisikan secara baku berdasarkan bobot ilmiah, yang merupakan IPK sebagai kriteria 1, 35% berfungsi sebagai benefit, kemudian penghasilan kriteria 2, 30% berfungsi sebagai cost, semester pada kriteria 3, 15%, tanggungan kriteria 4, 15%, dan usia 5% pada kriteria 5. Proses data. Metode ini menerima data mentah dari database, lalu mengeksekusi 3 tahap matematis secara berurutan. Yang pertama ialah mencari nilai ekstrim, mencari nilai tertinggi atau maksimal untuk kriteria tipe benefit, IPK, semester, tanggungan, dan usia. Dan nilai terendah minimal
untuk kriteria type cost, yaitu penghasilan. Kode ini dilengkapi pencegahan bug if max sama dengan 0 else 0 untuk menghindari error matematika division by zero. Kemudian terdapat juga normalisasi matriks R, membagi nilai setiap mahasiswa dengan nilai ekstrim untuk menghasilkan skala nilai baru berkisar antara 0 sampai 1, hasil dimasukkan ke list normalisasi. Kemudian untuk pembobotan dan perankingan matriks 5, mengalihkan nilai ternormalisasi dengan masing-masing bobot kriteria, menjumlahkan totalnya menjadi variabel total, lalu mengurutkan list ranking dari skor tertinggi ke terendah menggunakan fungsi sort q lambda x bagi x dalam kurung 1 reverse sama dengan true. Pada poin yang ketiga, yaitu pada poin C, yaitu kelas aplikasi. Kelas ini mengelola seluruh komponen visual UI menggunakan TK Inter, menangani interaksi pengguna, event listener, serta menghubungkan aksi visual ke backend database dan mesin hitung SAW. Pada app list styles dan build UI berfungsi sebagai konfigurasi elemen style TK Inter, T-Notebook, Tree View, dan Scroll Bar, dan menyusun tata letak, grid, dan pack ke dalam dua panel utama, form kiri dan tabel kanan. Kemudian untuk build formnya berfungsi untuk membangun form entry data dan mengikat fungsi event, focus in serta focus out menggunakan fungsi lambda pada tiap kotak tes. Dilanjutkan dengan build tables, yang dimana di sini build tables berfungsi membuat komponen multitab atau notebook yang memuat 4 objek tree view mandiri yang berupa tree data, tree norm, tree bobot, dan tree rank. Kemudian dilanjutkan dengan load data, berfungsi untuk menarik data terbaru dari database, mengonversi format visual angka, penghasilan menggunakan fungsi string, replace menjadi format ribuan. Kemudian untuk select row, pada bagian select row di sini berfungsi untuk metode yang terikat pada tabel utama. Saat penggunaan mengklik sebuah baris data, metode ini mengambil nilai baris tersebut dan memasukkannya ke input form. Kemudian untuk tambah dan update, metode pembungkus yang melakukan validasi form, mengeksekusi fungsi CRUD milik database manager, memicu pembaruan tabel dan memunculkan pop-up pemberitahuan via message box. Kemudian untuk hitung SAW, pada bagian hitung SAW di sini berfungsi untuk mengosongkan isi tabel lama, memanggil show proses untuk hitungan matematika, mendistribusikan hasil ke tree view, dan memberikan tag warna baris khusus. Kemudian terdapat juga untuk export CSV, yang berfungsi untuk memungkinkan pengguna mengunduh hasil daripada keputusan. Baik, saya akan melanjutkan kepada penggunaan aplikasi. Di sini saya akan memasukkan nama mahasiswa dengan nama saya sendiri, dengan IPK saya 3,63. Saat ini semester saya 2 dengan usia 18 tahun, dengan penghasilan perumpamaannya 1.500.000 dengan tanggungan 3. Baik, saya akan tambahkan data saya di sini. Kemudian sudah berhasil menambahkan data, kemudian akan lanjut kepada proses normalisasi dengan mengklik hitung SAW. Akan terlihat hasil dari normalisasi data, kemudian dilanjutkan dengan hasil daripada pembobotannya dan juga hasil ranking.
yang dimana di sini menunjukkan bahwa Dewi merupakan rekomendasi utama, Andi alternatif kedua, dan Pasya sebagai alternatif ketiga. Kemudian di sini saya akan mengupdate data daripada Budi dengan mengganti IPK-nya menjadi 4. Baik, di sini datanya sudah berhasil terganti atau terupdate. Kemudian saya akan menghapus data daripada Andi. Ya, dan Andi berhasil dihapus dari data beasiswa. Kemudian apabila kita hitung ulang daripada metode SAW-nya, data akan tetap ternormalisasi, kemudian pembobotan tetap berlangsung, serta hasil ranking akan tetap terjadi, dan akan terjadi perubahan apabila ada beberapa data yang diubah atau dihapus. Baik Ibu, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.